Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Darso Arif Bakuama di Toiba TV pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Saya kali ini masih membicarakan soal investasi batubara yang digalang oleh Jam'an Nurhotib Mansur atau Yusuf Mansur pada tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Pada bulan November 2019 itu saat di mana Yusuf Mansur ketika itu sedang mengumpulkan investasi batubara di Kota Wisata Cibubur, yang seperti yang kita ketahui bahwa Yusuf Mansur bersama PT Adi Partner Perkasa berhasil mengumpulkan uang dari jamaah Masjid Darussalam sebesar 55 miliar kurang lebih. Pada bulan November tahun itu, tahun 2009, banyak pemberitaan di media online utamanya yang memberitakan bahwa rumah Yusuf Mansur itu dibobol maling. Nanti saya sertakan link-link beritanya di deskripsi video ini biar kita membacanya sendiri. Disebutkan dalam pemberitaan bahwa selain uang yang berjumlah lebih dari 1 miliar, ada yang menyebutkan 500 juta, ada yang menyebutkan 1 miliar dan seterusnya. Ada juga disebutkan dalam pemberitaan bahwa ada emas sebesar 1 kilogram yang ikut digondol oleh maling ketika itu. Patut kita bertanya, apakah uang yang digondol maling dari rumah Yusuf Mansur itu, apakah uang yang berasal dari investasi jamaah Masjid Darussalam pada batubara, bisnis batubara ketika itu, atau bukan? Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara, hari ini banyak investor yang sudah keluar untuk menggugat Yusuf Mansur, baik investasi batubara, Pondotel Moevidi, patungan usaha dan lain sebagainya. Satu pemerhati Toiba TV dari Malaysia, sebut saja namanya Pak Abdullah, itu mengirim tulisan dia kepada saya yang saya rasa layak untuk saya informasikan di sini. Pak Abdullah pada bulan Juni yang baru lalu menulis kepada saya begini: Assalamualaikum. Nama dan tempat berikut ini adalah alat untuk Yusuf Mansur menjalankan niatnya. Pak Abdullah dari Malaysia ini kemudian menulis ada 5 tempat yang menurut dia adalah sarana atau alat untuk Yusuf Mansur menjalankan niat-niatnya. Tempat yang pertama adalah Darul Quran, yang kedua bernama Paitren, yang ketiga bernama pesantren, mungkin maksud dia adalah Darul Quran, yang keempat adalah warung Steak and Shake, yang kelima adalah Hotel City. Ini semua adalah tempat yang dijadikan alat untuk mendapat pengaruh dan kepercayaan orang-orang untuk meyakinkan setiap mangsa-mangsanya. Begitu Pak Abdullah menulis. Nah, kemudian Pak Abdullah menyampaikan ada 3 pandangan dia terhadap Yusuf Mansur dan orang-orang yang berinvestasi. Kenapa warga atau jamaah mudah dipengaruhi dan dibohongi? Kedua, karena tidak ada ketegasan dari pihak pemerintah. Yang ketiga, Kementerian Agama tidak memantau pada setiap perkara yang berkaitan dengan urusan ceramah dan juga penceramah-penceramahnya. Begitu Pak Abdullah menulis. Saudara-saudara, Pak Abdullah dari Malaysia ini kemudian menyampaikan bahwa pribadi Yusuf Mansur dalam pandangan dia itu ada 6 poin. Poin pertama, menurut Pak Abdullah dari Malaysia, Yusuf Mansur adalah orang kaya yang memiliki derajat paling miskin. Yang kedua, menurut Pak Abdullah, Yusuf Mansur itu adalah sebagai seorang ustadz, tapi perbuatannya seperti seorang pencuri. Luar biasa. Yang ketiga, menurut Pak Abdullah, Yusuf Mansur itu merasa hidupnya bahagia, tetapi menjadikan orang lain menderita.
Yang keempat, pribadi Yusuf Mansur ini menurut Pak Abdullah dari Malaysia, Yusuf Mansur adalah orang yang sangat sadar akan dirinya, tetapi pura-pura lupa. Yang kelima, menurut Pak Abdullah, Yusuf Mansur adalah orang yang tahu dirinya bersalah, tetapi dia merasa dia telah bertaubat. Jadi yang kelima itu, Yusuf Mansur tahu bahwa dirinya itu adalah bersalah, tapi dia juga merasa bahwa dia telah bertobat. Yang keenam, menurut Pak Abdullah, seandainya dia lupa untuk kembalikan hak orang lain, seandainya Yusuf Mansur itu lupa mengembalikan hak orang lain, mungkin dia akan dilupakan untuk bertaubat. Jadi menurut Pak Abdullah, poin yang keenam, Yusuf Mansur itu seandainya dia itu lupa mengembalikan hak-hak orang lain, maka dia juga telah dilupakan oleh Allah untuk bertaubat. Luar biasa. Saudara-saudara, saya pada video berikut saya akan menghadirkan satu lagi korban investasi batubara yang saya temui baru saja. Sebelum video ini saya buat, baru saja saya berbincang dengan Pak Muslimin namanya. Pak Muslimin ini adalah seorang mantan merbot di Masjid Darussalam. Jadi kalau selama ini kita melihat bahwa para investornya itulah orang-orang kaya atau orang-orang yang mempunyai kedudukan penting pada tahun 2009, maka kali ini saya hadirkan Pak Muslimin, orang biasa, bahkan menjadi orang yang tiap hari mengurusi masjid. Dia juga mengikuti investasi pada tahun itu. Bagaimana dan apa keadaannya Pak Muslimin, saya hadirkan perbincangan saya bersama Pak Muslimin dan Pak Zaini Mustafa. Di bagian akhir saya akan lampirkan di sini video bagaimana Yusuf Mansur begitu riang gembiranya, begitu senangnya, begitu menunjukkan kegembiraannya pada hari ulang tahun warung Steak and Shake pada tahun 2017 lalu. Video yang saya lampirkan di sini adalah video yang disiarkan pada tahun 2017 lalu pada sebuah channel YouTube. Dari sini kita akan membandingkan bagaimana Yusuf Mansur itu dengan investasi yang dikumpulkan dari orang yang bernama Pak Muslimin, seorang merbot masjid, dan catatan dari Pak Abdullah dari Malaysia. Silakan kita mengambil kesimpulannya sendiri. Mudah-mudahan video saya ini bermanfaat dan saya silakan untuk di-share sebanyak mungkin. Cukup dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Rabu tanggal 24 Juli 2024. Saya Pak Zaini, Abang Muslimin dan Pak Usnadi baru saja sholat zuhur di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Kedua bapak ini akan diminta tolong oleh Pak Zaini ya Pak untuk ya, besok. Beliau ini adalah investor batubara tahun 2009 di Masjid Darussalam ini. Ya, besok nanti Pak Zaini akan mengajak kedua bapak ini untuk menjadi saksi di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Abang Muslimin ini ikut investasi batubara itu tahun 2009. Iya. Menyetorkan uang sebesar Kurang lebih 45 jutaan ya. 45 juta sendiri. Bukan, itu uang sebenarnya dari kolektif beberapa teman. Sama saudara saya juga. Gitu. Teman dan saudara. Iya. Kalau bersih Pak Muslimin ini Ya kurang lebih mungkin ya 15-an. 15 juta. Iya. Nah, begitu investasi ini macet begini, Pak Muslimin bagaimana ngomong ke saudara dan temannya itu? Iya, kalau untuk teman sih saya menjelaskan bahwa ini kan bukan kesalahan dari saya. Iya. Ini kan memang karena sama-sama apa istilahnya teriming-iming dengan janji-janji manis dengan sedekah dan investasi di awal gitu Pak, emang menggiurkan dan ratusan jamaah Darussalam yang lain. Kita ngelihatnya karena para tokoh-tokoh pada ngikut gitu kan, orang bawah kan nggak tahu namanya. Iya, bos-bos ini. Orang-orang adu masjid gitu. Tapi sama saudara, kepada saudara? Nah, kalau untuk ke saudara sendiri Pak, saya itu Pak, terus terang saya menggantikan walaupun dengan izin uang yang 5 juta itu saya ganti. 100%. Kalau yang dari teman itu lumayan banyak tuh, 20 juta. Alhamdulillah dia legowo lah menerima. Walaupun katanya istrinya sempat agak ini juga shock lah, 20 juta di 2009 kan lumayan besar ya. Iya, kalau beli motor dapat 2 waktu itu. Kalau beli motor dapat 2 ya? Iya, dapat 2 baru. Pak Muslimin waktu itu aktivitas ekonominya apa Pak?
Saya mah sebagai seorang market aja dulu. Marbot di Darussalam. Marbot Darussalam. Bukan bersih-bersih aja, Pak, Bersih-bersih. azan itu aja. Harta kekayaan satu-satunya waktu itu adalah motor. Iya. Karena dia nggak punya untuk berinvestasi, tapi pengen ikut berinvestasi sekaligus beramal berkaitan dengan batu bara itu, motornya tuh dimasukkan leasing, Pak. Iya, betul. Dimasukin lagi ke sini. Iya. Awalnya sebenarnya itu yang motor itu tahap kedua, awalnya saya naruh 6 juta. Iya. Dan memang saya terus terang pernah menikmati sampai 2 kali bagi hasil ya 10% kalau nggak salah itu. Iya. Dan setelah itu dirasa, ini masya Allah ya kita dapat bagi hasil dan ikut membangun untuk operasional kegiatan pondok pesantren Ustaz Yusuf Mansur. Iya, iya. Ya aku senang banget, akhirnya saya malah nggak tahu akhirnya sampai nyekolahin motor leasing segala macam. Motor apa waktu itu? Supra X 125 Di sekolahin berapa duit? kurang lebih ya 10 jutaan lah. 10 juta. Iya. Utuh-utuh dikasih ke Utuh dikasihin semuanya. Lewat DMT betul. Pak Mus di situ berapa tahun dari mengurus masjid? Kalau mengurus masjid lama 20 tahunan Pak, baru Terakhir kapan? kurang lebih 2022 ya saya. Oh, belum lama dong. Iya, belum lama. Berhenti kenapa? Ya berhenti biar ada generasi aja. Ada yang generasi. Kalau sekarang setelah dari Generasi. masjid, setelah pensiun dari masjid, Betul Pak. hari ini Pak Mus Ya tetap ngurusin masjid, cuman kan ya sosial aja lah. sosial aja. Tinggal masih di dalam kota wisata atau di luar? Di luar di Cilengsi. Ya. Oh, di Cilengsi. Tapi udah punya rumah sendiri ya Pak Mus? Sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Waktu jadi marbot di sini belum berkeluarga. Oh, waktu itu belum berkeluarga. Sekarang sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Dan nyambi sekolah, saya tahu. Nyambi sekolah. Luar biasa. Iya. Kalau sekarang Nyambi aktivitasnya kuliah. Aktivitas sih sebenarnya jualan Pak. Jualan ya? Iya. Sekarang lagi mau buka lapak juga, ada jualan kelapa muda begitu Pak. Saya Oh. orangnya itulah. Kemudian, demikian nih perbincangan saya dengan Pak Mus dan Pak Mis, Iya. dua investor batubara Yusuf Mansur 2009. tahun 2009 lalu di Masjid Darussalam. Hari ini bapak-bapak ini masih menjadi jamaah yang aktif di Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur. Mudah-mudahan Pak Zini akan membantu memperjuangkan sehingga uang investasi mereka kembali. Insya Allah ya Pak ya. Ada saja jalan keluar ya Pak ya. Insya Allah. Trik hukumnya. Minimal. Demikian perbincangan saya dengan Pak Muslimin dan Pak Iya. Misadi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kita hentikan Siap. kezaliman. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang Omsetnya full terus. Amin. Pajak beres. Sedekah jalan. Amin. Jakarta tambah gede juga. Amin. Karyawan tambah banyak. Amin. Semuanya haji dan umroh karyawan. Amin. Pelanggan-pelanggannya setiap makan rezekinya tambah banyak. Amin. Insya Allah. Makasih. Sekali lagi. Selamat ulang tahun buat warung steak yang ke-16. Ayo. 1, 2, 3.